Oke, ini untuk ukuran di pin kompresor yang 3 kabel ya. Ini ada tegangan yang normalnya 150, pin 1 dan tengah. Oke, ini 150 volt untuk ukuran AC ya, bukan DC. Dan kita coba lagi di pin 1 dengan ketiga. Ya, kita lihat lagi di sini sama ya, 152 volt. Jadi untuk ini keadaan sudah hidup ya kompresor ya. Jadi di saat hidup kompresor ada tegangan 152 volt di pin 1, 2. Dan untuk ini modul yang rusak kedip 7 kali. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa. Ada 2 inverter freezer, yang satu bagus dan yang satu rusak, dan kita akan mencoba di mana tegangan yang bagus, yang menurut saya normal ya, tegangan normal di bagian modul freezer yang normal, dan membandingkan dengan modul freezer yang rusak. Kan kita coba dari pertama sampai hidup sampai berkedip ya. Oke, untuk yang bagus di sini ya, ini yang bagus di sini. Sebelum kita coba, kita harus jumper dulu ya. Ini yang lari ke bagian termostat, konektor yang bagian lari ke bagian termostat ini harus di jumper. Dan di sini pun kalau overload ini nggak ada, kita jumper aja langsung ya, jumper ke sini. Jadi karena di sini sudah ada overloadnya, sama-sama sudah ada overloadnya, jadi kita langsung aja. Kalau yang untuk termostat wajib digabung ya, seperti ini ya. Oke, kita coba colokan dua-duanya. Kita dulu ini colokan dua-duanya. Posisikan tester multitester di DC ya. Posisikan multitester di DC. Oke, kita colokan bareng. Oke, di sini ya. Kita akan coba di bagian yang bagus. Di sini di bagian 400 volt ya, 500 volt. Elko 500 volt ya. Dan di bagian yang rusak sini. Jadi ada perbedaan ya antara yang bagus dengan yang rusak. Yang rusak 247 volt, dan untuk yang bagus di sini tertera 309 volt. Oke ya. Dan untuk elko yang biasa kerusakan kedip 7 kali ini, karena kedip 7 kali ya. Di sini untuk yang bagusnya di sini tertera ini ya, 14,8 volt. Anggap aja 15 volt ya. Dan di sini sama juga 14,8 volt. Dan untuk yang rusak di sini
lihat 15 volt. Dan untuk yang kedua sama juga 15 volt. Oke, untuk tegangan 5 volt di sini yang bagus ya. Yang bagus di sini terukur 5 volt. Dan yang rusak di sini terukur juga di sini ya. Aduh. Sorry. Sama juga 5 volt. Dan untuk di elko kecil di sini, ini yang normal yang bagus 1,3 volt ya. Ini dalam keadaan standby masih ya. Di sini 0,5 ya. Dan di sini sama juga 0,5, 0,3 berjalan. Dan untuk di bagian sini yang rusak ini oke. Ini yang seharusnya ada 1,5 volt seperti di sini yang 1,1 volt ya. Di bagian modul yang rusak di sini kosong. Oh, ada. Dan di sini ada juga ya. Ada sama. Oke. Di sini ada 14 volt. Di sini di sini kosong pemirsa. Jadi yang rusak ini ada tegangan 14 volt sini ya. Kita balik aja. Ada tegangan 14 volt seperti itu ya. Oke. Jadi perbedaan hanya di elko sini dan elko sini. Yang besar sama yang kecil ini. Kita akan coba ganti elko yang kecil-kecil ini. Oke, kita cabut dulu. Oke, jadi perbedaannya ada di bagian elko ini ya. C berapa nih? Kurang kelihatan juga ya, karena sudah sama elko besar sini. Nanti akan kita coba ganti elko-nya di sini dan saya solder ulang di kaki-kaki IC-nya. Mudah-mudahan bisa sembuh kembali ya. Kalau ini memang bagus. Nanti saya selipkan video testernya yang modul ini ya. Oke. Untuk ohm dari manual di bagian output yang mau lari ke kompresor ya di sini ya. Kalau yang bagus, di sini kosong. Oke, di sini ada kalau apa ya? Di sini ada nilai ya. Kita lihat ada nilai 12 ohm. Dan ini 0,5 ohm, sedangkan yang bagus di sini kosong. Ada nilai sama sekali ya. Tapi untuk yang rusak di sini dia ada nilai 12 ohm. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 3 kemungkinan, elko 1, elko 2 dan
IC IPM. Tapi kita akan coba ganti dulu ganti dulu elko-nya ya, elko besar ini dan elko kecil ini. Kan saya coba ganti dulu. Oke, di sini akan saya bongkar ya. Ini yang rusak. Setelah ganti nanti keluar berapa volt. Oke, kita ukur dulu dari mikrofaradnya. Di sini berapa mikro keluarnya? Di sini cuman keluar 5 mikro ya. Nih, keluar cuma 5 mikro. Padahal di sini mikronya 180 mikro. Tapi setelah saya cek di sini keluar cuma 5 mikro. Lihat ya. Oke, saya ganti menggunakan 400 volt di sini ya, karena tadi maksimal 310 ya. Masih bisa pakai 400 volt karena hanya untuk tahap uji coba. Di sini ada 220 mikro, sedangkan yang tadi ini 180 mikro, tapi keluar cuma 5 mikro. Oke, kita cek di sini. Oke, keluar 210 mikro ya. Masih bisa karena di sini 220 mikro. Saya cek di sini 210 mikro. Oke ya, 209 210 masih bisa. Oke, langsung saja kita pasang. Jangan sampai terbalik ya. Itu pemasangan elko. Oke, kita lihat ya di bagian putih, palet putih ini harus ke palet putih juga. Barangkali ada yang mau coba-coba ya, tapi disarankan lebih baik dikasihkan ke ahlinya karena resiko sangat tinggi. Cair. Mesin. Bagus. Data coba sini. Lagi apa? Ngupload. Barangnya bagus kok upload. Enggak membedakan tegangan-tegangannya, Bro. Iyalah bilang. Jadi nanti kalau ada kerusakan kan, oh jadi ini. Iyalah kamu udah duit. Dikira kamu aja yang ada. Lagi kosong loh. Tinggal 20.000. Sama rokoknya terancam nih. Makanya pusing. Kirain kamu harus cairan. Aku pakai, tapi duitnya kita nggak pernah. Aku asal ada duit yang ditampung yang lain. Oke, di sini elko sudah saya ganti, jadi akan saya coba lagi
untuk tegangan di bagian elko C berapa nih, kita tengok ya, soalnya agak kotor ya. Nggak kelihatan ya. Kelihatan besar, kita langsung aja pokoknya di elko besar ya. Oke, kita hidupkan lagi. Apakah tegangan sama dengan tegangan modul yang rusak? Itu ya, kita hidupkan. Cus. Oke, kita cek tegangannya di sini. Oke, tegangan di sini sudah 300 lebih ya, 312. Dan di bagian di elko sini, elko sini belum saya ganti ya. Di sini masih juga ada 14 volt. Sedangkan di sini sama. Oke, di sini sama 17 dan di sini 18 17 juga. Sedangkan di sini 14 volt. Oke ya. Berarti ada short ya di bagian IC di sini. Berarti memang kerusakan dari IC IPM. Ada perbedaan di sini, dan di sini langsung larinya ke IC IPM IC sini. Tapi kita jangan nyerah dulu, kita coba ganti dulu IC-nya ya. Kita cek dulu IC-nya apakah rusak, kita ganti dulu. Oke, di sini elko sudah saya cabut. Kita cek lagi di bagian mikro ini ya. Ini di sini elko-nya berapa mikro? 47 mikro 25 volt. Oke, ini elko masih bagus ya. 47 mikro 25 volt. Sini sudah saya coba dan tetap aja tidak mau ya, masih juga kedip. Masih juga kedip 7 kali, dan yang ini memang bagus ya. Sudah saya tes tadi. Jadi titik kerusakan memang ada pada IC IPM, karena saya tes pakai modul ini. Untuk kompresornya bagus ya, masih mau hidup. Dan setelah saya coba solder ulang, saya ganti elko dan saya coba cek elko sini masih oke semua. Memang kerusakan berarti ada di IC IPM. Oke, mungkin segitu bisa menjadi apa ya, menjadi penunjuk ya untuk tes tegangan di bagian yang normal dan di bagian yang rusak. Untuk modul freezer LG yang 6 rak.